Masih belum semangat ini. Sekali lagi ya kakak panggil ya. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Iya, apa kabarnya adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah? Sehat? Sukacita? Harus ya. Kalau kakak-kakak sekolah minggu apa kabar? Puji Tuhan, baik dong Bu. Ya baik, sehat semua. Semua itu karena perlindungan Tuhan. Nah adik-adik sekolah minggu, hari ini siapa yang sangat bersemangat mau memuji dan memuliakan nama Tuhan? Siapa? Ayo. Harus ya, kita harus senantiasa bersemangat, bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini Tuhan kasih kita kesempatan lagi untuk beribadah kepada Tuhan walaupun masih dalam online. Nggak apa-apa kan kakak? Nggak apa-apa. Itu tidak menghalangi sukacita kita ya. Nah adik-adik sekolah minggu, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mau ajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk puji nama Tuhan. Kita angkat lagu dari pujian buku ND Sekolah Minggu dengan judul lagu Betama Aledongan. Tahu lagunya? Kita sama-sama nyanyikan ya. Oke, musik. Sebagai anak-anak sekolah minggu yang baik, harus senantiasa memuji nama Tuhan. Nah adik-adik sekolah minggu, kita mau mulai ibadah kita. Terlebih dahulu kita berdoa ya kakak. Oke. Jadi adik-adik di rumah, kakak mau ajak semuanya untuk lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini Tuhan bangunkan kami kembali di hari yang cerah. Tuhan juga masih berkenan untuk memberikan kami hari di mana kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berikan hati kami Tuhan, hati yang bersuka cita untuk berterima kasih betapa banyak berkat yang bisa kami terima dalam kehidupan kami. Dan atas segala pemberian Tuhan itu, biarlah hari ini Tuhan kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Ditinggikanlah nama-Mu Tuhan selalu dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah di sekolah minggu masih semangat? Masih dong. Harus ya, kakak-kakak masih semangat di sini. Semangat dong. Kita nggak boleh ada lemas-lemas, nggak ada boleh yang sedih-sedih karena kita mau puji nama Tuhan. Kakak, biar kita uji semangatnya adik-adik sekolah minggu, gimana kalau kita sapa adik-adik sekolah minggu dengan yel-yel sekolah minggu? Masih ingat kan? Masih dong. Boleh ya, kita panggil adik-adik sekolah minggu ya. Sekolah minggu luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Sekali lagi biar makin semangat. Boleh ya? Boleh. Sekolah minggu luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Nah, semuanya biar makin semangat. Gimana kalau semuanya kita undang untuk bangkit berdiri? Berdiri. Kita
kita mau puji nama Tuhan dengan lagu, kakak tahu nggak lagunya? Hati-hati gunakan tanganmu. Tahu ya? Adik-adik sekolah minggu tahu ya? Kita angkat lagu pujian kita ya. Musik. Yang semangat ya adik-adik sekolah minggu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Habis itu mulutnya ya. Mata Tuhan. Matanya ya. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hore. Kita masih puji nama Tuhan ya, kakak sekolah minggu. Kita angkat lagu pujian kita dari buku ND Sekolah Minggu nomor 123. Kita nyanyikan Saleleho di Tanaon. Musik. Oke, adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mengucapkan ayat bulanan. Akan dipimpin oleh Ibu Naomi. Oke kak, ini minggu keberapa ya kira-kira? Minggu pertama. Minggu pertama? Bulan Juni. Iya, bulan Juni. Oke, nggak terasa ya kak, udah masuk bulan ke-6. Nah adik-adik sekolah minggu, kita mau ayat bulanan. Siapa di sini yang udah siap dengan Alkitabnya? Kan ini ayat bulanan baru kak. Kan biasanya kan minggu pertama itu ayat bulanan yang baru. Nah adik-adik sekolah minggu, siapa di sini sudah siap dengan Alkitabnya? Coba diangkat tinggi-tinggi Alkitabnya. Ayo diangkat Alkitabnya. Udah diangkat tuh kak semua tuh Alkitabnya. Oke, nah ayat bulanan kita di bulan ini itu dari 1 Korintus 13. Dari buku Alkitabnya 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-5. 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-5. Nah, buka Alkitabnya. Oke, kita baca sama-sama ya adik-adik sekolah minggu. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pernah marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sekali lagi boleh ya kak? Boleh ya. 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pernah marah dan tidak
menyimpan kesalahan orang lain. Nah, oke adik-adik, kita mau berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta melakukan semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, ulangannya dihafal ya. Oh iya. Jangan lupa untuk dihafal, oke? Oke. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Terlebih dahulu kita angkat lagu pujian kita dengan lagu dari Kirim Jemaat nomor 344 ayat 2. Ingat akan nama Yesus. Musik. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Semuanya, kakak mau tanya dulu, Alkitabnya sudah disiapkan belum? Sudah? Oke, tapi terlebih dahulu kita berdoa ya. Kita undang Tuhan Yesus untuk hadir di hati kita. Semuanya kakak undang untuk lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sekarang mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati guru sekolah minggu kami Tuhan yang boleh menyampaikan cerita firman-Mu. Dan kiranya Tuhan berkati setiap hati anak sekolah minggu Tuhan untuk bisa menerima dan memahami firman yang hari ini boleh mereka dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu, semuanya boleh dibuka Alkitabnya dari Mazmur 127 ayat 3 sampai ayat 5. Mazmur ada di Perjanjian Lama ya. Kakak ulangi sekali lagi dari Mazmur 127 ayat 3 sampai ayat 5. Kita baca sama-sama ya. Sudah ketemu not Alkitabnya? Oke, kita baca ayat 3 sampai ayat 5. 1, 2, 3 ayat. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, kakak mau bertanya dulu, siapa yang kenal dengan tokoh Alkitab yang bernama Daud? Pernah dengar kisah Daud? Pasti adik-adik sekolah minggu langsung ingat kalau namanya Daud itu dia yang berperang melawan Goliat, ya kan? Iya. Nah, adik-adik sekolah minggu, mungkin banyak yang udah tahu, yang udah dengar bagaimana kisah tentang Daud. Daud adalah seorang pejuang yang kecil yang berhasil mengalahkan Goliat. Kalau kita lihat dari fisiknya dulu nih, kalau misalkan lihat Goliat, badannya besar, wajahnya juga sangar dan kekar. Kemudian dalam peperangannya dia memakai senjata perang yang keren, yang bisa mendukung dia supaya menang. Nah, kemudian juga karena penampilannya si Goliat itu, badannya yang besar, wajahnya yang sangar, sampai orang-orang yang hanya dengan melihat dia aja udah takut duluan, ya kan? Kemudian juga dia punya senjata perang yang sudah bagus. Tentunya orang-orang akan memuji Goliat.
Dan dengan kesombongannya Goliat, pasti Goliat meyakinkan dirinya satu orang pun tidak akan ada yang bisa melawan dia. Tapi kalau kita lihat lagi bagaimana sosok seorang Daud, badannya Daud itu kecil, nggak sebesar dan sekekar badannya Goliat. Dan juga Daud tidak punya senjata perang yang cukup handal seperti yang Goliat punya. Dan tentunya karena penampilannya itu, banyak orang yang meremehkan si Daud. Orang-orang pasti berpikir, ini si Daud nih sok-sokan nih mau melawan Goliat, dia aja nggak ada apa-apanya. Ya kan adik-adik? Nah itu kalau kita lihat dari penampilan fisik mereka, apa yang kita lihat. Pasti kalau melihat itu juga kita pikir tentu saja yang bisa menang adalah Goliat. Tapi dalam kenyataannya, dalam medan pertempuran itu, yang memenangkan peperangan siapa? Iya, si Daud. Kenapa Daud menang ya adik-adik sekolah minggu? Kuncinya cuma satu. Karena dalam peperangan itu, dalam kehidupannya, Daud selalu mengandalkan Tuhan. Dia selalu melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya. Ketika orang-orang menolak dia, membilang dia, oh nggak ada apa-apanya kamu Daud. Tapi dia percaya, yang mampu membuatnya menang, yang mampu melindunginya hanyalah Tuhan Yesus. Nah gimana nih sama adik-adik sekolah minggu? Sudah sampai sejauh mana adik-adik sekolah minggu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya? Ayo, siapa yang kalau sedih itu selalu membawanya dalam doa, panggil nama Tuhan, ceritakan semuanya kepada Tuhan. Yang kalau sakit juga selalu minta kesembuhan daripada Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita tentunya juga bisa seperti Daud. Kalau kita mau umur kita panjang, kita mau menerima upah umur kita panjang, kita harus mau menghormati orang tua kita. Ingat kan kita kelima? Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Yuk, yang hafal kita kelima, sama-sama kita ucapkan ya. 1, 2, 3, ya. Kita kelima, hormatilah orang tuamu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Nah, upah bagi adik-adik sekolah minggu yang mau menghormati orang tuanya, Tuhan janjikan umur yang panjang. Itu aja? Enggak. Kalau adik-adik sekolah minggu mau menerima upah daripada Tuhan supaya masa depannya cerah, bisa mencapai cita-citanya, adik-adik sekolah minggu harus mau belajar dengan giat, bekerja keras dengan giat, ya kan? Emang ada yang malas-malasan bisa menerima hasil yang baik? Nggak ada kan? Hanya orang-orang yang bekerja keras dan belajar yang giat lah yang bisa mencapai apa yang dia inginkan. Dan kemudian adik-adik sekolah minggu, kalau mau disenangi oleh semua orang, apa yang harus kita lakukan? Misalkan adik-adik sekolah minggu ingin supaya kita disayangi oleh banyak orang. Tentunya kita harus berbuat yang baik, berlaku yang manis, berkata yang sopan. Semua buah dari kebaikan itu akan Tuhan berikan kepada kita sehingga kita disenangi oleh banyak orang. Dan tentunya orang tua kita juga akan berbahagia memiliki anak seperti kita. Bayangkan aja banyak orang yang sayang sama kita. Orang akan ingat, misalkan namanya si Daud kan, Daud itu anaknya baik, Daud itu mau bantuin orang lain. Si Daud juga sering berkata yang baik gitu, selalu menyemangatin aku. Nah teman-teman kita akan ingat dengan semua kebaikan kita. Upahnya adalah banyak orang yang sayang sama kita. Mau kan disayang oleh banyak orang? Iya. Ketika kita disayang banyak orang, tentunya Tuhan Yesus juga akan sayang sama kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, semuanya itu juga bisa kita terima, baik masa depan yang cerah, kehidupan yang berbahagia, sukacita dalam kehidupan kita, orang tua banyak rezeki, semuanya itu akan diberikan Tuhan kepada kita ketika kita mau melakukan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Menghormati orang tua, belajar yang giat, berlaku yang manis dan sopan, dan semuanya upah yang baik akan kita terima. Bisa adik-adik sekolah minggu?
siap ya untuk menjadi kabar baik dalam kehidupan kita sehari-hari, jadi contoh yang baik untuk kehidupan banyak orang. Sampai di sini dulu firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Kembali Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan buat firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Tuhan Yesus, layakkan kami Tuhan senantiasa untuk melakukan hal yang berkenan di hadapan-Mu, sehingga kami Tuhan menjadi anak-anak kesukaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, adik-adik sekolah minggu, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413, Tuhan pimpin anakmu. Sama-sama kita nyanyikan ya. Oke, adik-adik sekolah minggu, kita sudah selesai ibadah. Kita akan menutup ibadah kita dalam doa. Tentunya terlebih dahulu ibu mau ingatkan adik-adik sekolah minggu juga supaya tetap ikuti ibadah live kita ya. Jangan dilewatkan ibadahnya, oke? Dan juga untuk adik sekolah minggu tetap jaga kesehatan, rajin belajar di rumah. Dan tentunya kan kakak sekolah minggu jangan lupa untuk senantiasa mendoakan bumi kita supaya segera lekas pulih dan kita bisa beribadah bersama-sama menguji nama Tuhan. Kita mau berdoa, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Kembali Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami kepadamu Tuhan, karena sampai saat ini Tuhan masih berkenan melindungi kami. Tuhan Yesus, kami telah siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga telah siap mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan, Kau selalu mengingatkan kami Tuhan untuk senantiasa mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Karena dalam kelemahan kami Tuhan, kami tahu hanya Tuhan sumber kekuatan kami. Dan kami juga sadar Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu yang tidak luput dari segala kesalahan dan dosa. Kiranya Tuhan berkenan ampunkan segala kesalahan kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu.